Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, welcome to my channel, guys. Hello everybody, masih kembali lagi bersama saya, tentunya I'm Hildan Kurniawan, dan jangan lupa saya Alfianti. Oke. Nggak asing lagi, guys. Oke, jangan lupa follow Instagram saya Hildan underscore Kurniawan 57. Dan aku Alfianti 297. Oke, Oke. sorry guys, kemarin salah. Dan follow juga TikTok m.hildan01. Oke. Basa-basi ya. Oke, buat kalian yang nonton video ini, alangkah lebih indahnya, alangkah lebih baiknya di like, comment, and subscribe, oke? Karena gratis, guys. Oke, gimana nih? Kita masih berkembali lagi bersama biasa. Ini yang nggak asing lagi. Bosen ya? Enggak lah, kan lihat kamu juga nggak bosan. Oh my god. Oke. Gimana nih? Dari rumah ke sini berapa menit nih? 5 menit. Oke, kita berkembali lagi ya bersama wanita cantik. Tante, bisa dipanggil tante, bisa dipanggil mbak ya. Bebas. Ya karena masih perawan gitu ya, guys. Ini belum nikah belum, tapi insya Allah doain ya. Ini Mbak Alpi, Tante Alpi ke jenjang yang lebih serius lagi. Amin. Iya dah. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Kantong doang yang sakit. Alhamdulillah, itu kita yang paling utama kita harus bersyukur. Bener, bersyukur guys. Oke, bersyukur guys. Apalagi bersyukur memiliki dia. Aku lelah. Oke, gimana nih? Kita ngobrol santuy nih. Santuy. Sharing aja. Oh, sharing, oke. Jadi kan emangnya kalau misalkan kita mempunyai masalah atau gimana, lebih baiknya kita enaknya kalau seseorang itu punya masalah dengan curhat ke temannya, meluapkannya gitu. Kan terkadang banyak orang yang mempunyai masalah, memendam batin itu, jadi seakan-akan dia terobsesi karena pikirannya sendiri dan mengakibatkan stres atau dan lainnya gitu ya. Jadi untuk kalian pokoknya tetap optimis, tetap fresh otak, jadi tetap happy guys. Tetap happy walaupun ujian seberat apapun yang kita alami, yang kita hadapi. Memang itu sulit gitu. Cuman ya kita kembali lagi kepada Sang Pencipta. Kita tidak bisa apa-apa gitu ya, tidak bisa maksudnya dalam tanda kutip tidak bisa apa itu dengan kehendak Allah gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, pokoknya buat kalian harus happy. Punya uang happy, gak punya uang lebih happy. Jangan sampai lebih parah. Oke, emang terkadang orang yang obrolannya happy asik gitu, itu sebenarnya masalahnya lebih berat dari kita tuh. Bener banget. Bener gak sih? Iya bener. Yang pernah gak nemuin kayak gitu orangnya pendiam kayak gitu, tapi kalau ngobrol asik gitu ya. Kalau ngobrol itu karena lebih jelasnya sih asik karena menutupi setiap masalah gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Yang dipahami oleh Mbak Alpi ya, kayak gitu katanya ya guys. Jadi emang kan rata-rata orang yang banyak masalah ya kita harus happy gitu loh. Jangan dipendam sendiri batin. Nah gimana nih kalau misalkan kita punya masalah terus kita seakan-akan mengumbar gitu, dalam arti konteks mengumbar itu jadi kayak pengen dilihat gitu. Pansos ya, pansos. Menurut gue sih jangan sampai seperti itulah, itu kan privacy gitu kan. Sampai kita punya masalah mengumbar di sosial media gitu kan, yang dilihat juga banyak gitu. Maksudnya nggak baik juga. Kadang-kadang kan orang yang udah tahu udah tahu kelemahannya kita di mana, pasti orang itu ngambil lah, punya kesempatan buat ngejatuhin kita gitu guys. Jadi jangan sampai kita punya masalah pansos lah gitu diumbar di sosial media gitu. Oh gitu ya.
Ya emang nggak baik sih ya. Oke, masih oke. Tanggapan Tante Alpi nih kalau misalkan ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, Ya nggak apa-apa. Om. Ya Om, Om. anjir Om, kok masih muda ya, masih 19 tahun, masih suka lah sama anak SD. Pedofil dong. Oke, oke nih, gua dapat banyak postingan di IG atau di Twitter ya, lihat banyak, maksudnya banyak yang ngepost. Jadi ketika seorang itu punya masalah dia diumbar maksudnya ketika dia punya masalah kecil, masalah berat, diumbar sama dia. Nah menurut Mbak Alfi itu gimana sih, maksudnya tanggapannya, pengen tahu Iya. apa emang sifat cewek kayak gitu semuanya. Oke, minta penjelasannya, kami dari Najwa Shihab. Enggak. Canda. Semua yang maksudnya yang dilakuin tergantung diri kita sendiri sih. Kalau misalkan kita menutupi setiap masalah, maksudnya lebih baik menutupi setiap masalah gitu daripada harus ngumbar di sosial media, apalagi di Instagram, di Facebook lah, Twitter, apa kan itu kan banyak banget orang yang lihat gitu Jadi loh. sama aja kita mengumbar aib Aib sendiri. sendiri, iya benar. Oke. Lebih baik apa ya Enggak, kita maksud curhat sama temen atau teman sahabat. atau Tapi sahabat. sahabat juga Kadang-kadang ada yang nusuk nah juga. yang nusuk juga, makanya kita Banyak itu sih, nggak 1-2 doang ya. Gue juga banyak punya sahabat gitu ya, ya. itu juga harus Udah nggak aneh lah di lingkungan gitu, udah nggak aneh lah Ya, orang yang kayak begituan. ya misalkan kalau misalkan kita nggak punya kita nggak berani curhat ke sahabat atau teman dekat kita, ya boleh kita curhat ke orang tua kita gitu. Jadi seakan-akan kita menutup aib kita ya. Akan kalau namanya teman sih gimana ya, bukan masalah ngejelekin ya, bukan masalah apa gitu, nggak percaya, cuman suka gitu. Terkadang gitu masih banyak teman yang menghina temennya sendiri atau menjatuhkan. Udah gak aneh. Udah nggak aneh gitu, familiar gitu ya, termasuknya seperti itu. Nah jadi kok kayak gitu ya tanggapannya ya. Suka keceplosan ini. Oke, itu ya, jadi menurut tanggapan Mbak Alpi seperti itu ya guys katanya. Tapi maksudnya jadi yang lebih heran ya, menurut saya sebagai cowok gitu suka aneh gitu lihat cewek apa-apa post kayak gini, apa-apa post kayak gini. Tapi itu sifat dia apa karakternya dia? Apa Mbak Alpi sama kayak dia? Enggak. Enggak, pokoknya intinya tergantung pada diri sendiri gitu. Ya gimana caranya kita apa sih kalau misalkan punya masalah, gimana caranya kita merahasiakannya lah, kan itu juga aib kita sendiri gitu. Oke. Gitu loh. Tapi alhamdulillah ya aku jarang apalagi gitu. nih, apalagi kalau misalkan kalian mempunyai masalah ya sama pacar kalian. Nah itu jangan sampai tuh kalian umbar atau apalah di pansos di media sosial. Nah itu banyak yang menunggu sebenarnya, bener gak? Jadi ketika satu hubungan ya oke, gue bukan cerita atau bukan Enggak, lebih tepatnya sih nyindir gue. enggak sih, gue itu kalau nyindir itu dengan gaya halus gitu. Jadi pokoknya seperti itu ya. Ya oke, jadi maksudnya masih heran. Oke, terima kasih buat jawabannya tadi seperti itu ya. Nah lu kan seorang cewek nih Mbak Alpi, Tante dan Inces ya, oke terserah lah. Nah Iya Om. gue mau nanya satu hal nih. Jadi mau nanya satu hal itu, sekarang kan banyak ya namanya hubungan. Terkadang lu punya pacar kan? Punya. Pastinya kalau dia, wah masa sih cewek secantik ini gak punya pacar. Wow. Kalau saya jangan tanya guys. Oke, lu pernah ngerasain gak gitu, apa ada masalah seperti apa, harusnya diperbaikinya seperti apa gitu? Dalam setiap hubungan sih pasti ada ya Oke. salah. Udah nggak aneh lah. Aneh. Mau kita
sebaik apapun kita di mata pasangan kita Oke. gitu ya, yang jelas pasti ada inilah bentroknya gitu. Banyak sih kalau masalah, tapi gimana caranya kita bisa menyelesaikannya suatu masalah tapi bukan hubungannya gitu loh. Oke, jadi kalau kita punya masalah dengan suatu masalah atau dengan suatu perkara, oke. Jadi kita harus menyelesaikan masalahnya, bukan hubungannya. Itu yang terpenting. Iya benar. Oke, keren. Jadi seperti itu. Jadi kesan-kesannya itu, jadi kita ketika kita punya masalah, selesaiinlah masalahnya dengan baik-baik, dengan cara apa namanya, pikiran dingin, fresh gitu ya. Press. Jangan sampai kita namanya melakukan sesuatu tanpa berpikir. Iya gitu. benar. Benar. Jangan ngambil tindakan yang Apa? bakal gimana ya? Jangan ngambil tindakan yang nantinya kita nyesal sendiri gitu. Nah, itu kita harus tahu, maksudnya Iya. kita harus prepare, kita harus tahu, wah kalau kita ngomong seperti ini pasti dampaknya seperti ini. Iya benar. Oke. Ah. Maksudnya harus bisa mengontrol diri lah gitu. Apalagi kalau udah nikah, kan itu masalah bukan itu kalau udah nikah itu banyak gitu kayaknya masalah. Banyak banget cobaan. Kayaknya sih, tapi belum ngalamin belum juga, ngalamin. Tapi maksudnya ini maksudnya ibaratnya lah gitu. Iya, Di pacaran aja banyak cobaannya, banyak berantemnya, apalagi nanti kalau udah nikah gitu. maksudnya ini juga boleh buat persiapan, misalnya pelajaran gitu sebelum Mbak Alfi itu masuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Terpanggil